Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang besaran fisika dan pengukurannya ya. Nah, kalian pasti pernah mengukur sebuah benda ya. Mengukur sebuah benda misal buku, meja, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini Ibu punya contoh box ya atau kotak. Jadi box ini ternyata setelah diukur, ukurannya adalah 25, lebarnya, panjangnya 30, dan tingginya 40. Kemudian di samping angka-angka itu ada keterangan yang namanya sentimeter ya. Ada keterangan yang namanya sentimeter. Nih, ada keterangan yang namanya sentimeter. Nah, kalau di fisika atau di IPA, angka 40, 30, dan 25 ini itu kita namakan besaran. Sedangkan keterangan yang mengikuti itu adalah satuan ya. Jadi sentimeter itu satuannya, 40, 30, dan 25 itu adalah besarannya ya. Lalu, nah jadi besaran itu apa? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Gitu. Jadi besaran itu didapat dari hasil pengukuran, ya. Sedangkan satuan itu apa? Acuan. Nah, yang digunakan dalam pengukuran atau membandingkan dalam suatu pengukuran besaran. Jadi acuannya apa? Kalau sentimeter, oh berarti dia panjang. Kalau kilogram, berarti dia massa atau berat ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang besaran, macam-macam besaran. Kita fokus ke besaran fisika yang nantinya akan dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran fisika itu apa sih? Besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran. Nah, ya. Besaran yang diperoleh dari pengukuran. Sedangkan besaran non-fisika itu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Contohnya apa? Contohnya jumlah. Jadi di besaran non-fisika ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung, contohnya kalkulator ya. Gitu. Tapi kalau besaran fisika kita membutuhkan alat ukur untuk mengukur benda-bendanya. Seperti apa? Misal kita mau menghitung berat, mengukur berat. Berarti kita mengukurnya dengan menggunakan neraca atau timbangan ya. Nah, besaran fisika sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, seperti itu. Nah, dari dua inilah nanti hari ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di besaran pokok itu ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Sebelum masuk ke 7 besaran pokok, kita kenalan dulu. Besaran pokok itu apa sih? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Contoh, ini ada 7,
yang bisa kalian hafalkan ya. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di mana satuannya itu secara sistem internasional, kalau panjang menggunakan meter, massa menggunakan kilogram, waktu menggunakan second atau detik, arus listrik menggunakan ampere, suhu menggunakan Kelvin, intensitas cahaya menggunakan kandela, dan jumlah zat menggunakan mol. Ya, dengan lambangnya kalau meter M seperti ini meter sama kilogram sama second biasanya kalian sudah mengenalnya ya di SMP. Kemudian ampere lambangnya A besar, Kelvin lambangnya K besar, kandela lambangnya CD ini, mol lambangnya mol seperti ini ya. Selanjutnya besaran turunan. Nah, besaran turunan itu diturunkan dari beberapa besaran pokok. Contoh, luas ya. Contoh luas. Kenapa luas termasuk besaran kenapa? Nah, ya, kenapa luas termasuk besaran turunan? Nah, coba kita lihat. Luas itu didapatkan dari mana? Luas itu didapatkan dari luas sama dengan panjang kali lebar, ya kan? Nah, sedangkan panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar satuannya apa? Meter juga. Jadi, ini kita bisa tulis meter kuadrat. Inilah kenapa panjang kali lebar atau luas ini disebut besaran turunan karena dia terdiri atas beberapa besaran pokok, yaitu panjang dan panjang. Lebar kan termasuk panjang ya, karena dia satuannya meter. Volume. Nah, coba kita lihat volume. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Jadi kalau kita kalikan adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Inilah kenapa volume masuk ke besaran turunan. Oke, sekali lagi. Kecepatan. Kecepatan rumusnya apa kecepatan? Kecepatan. Kecepatan. Kecepatan jarak dibagi waktu. Nah, satuan dari jarak apa? Meter. Satuan dari waktu apa? Second atau detik ya. Jadi kecepatan terdiri atas panjang atau meter dan waktu atau second. Jadi meter per second ya. Ini bisa kalian hafalkan. Sebenarnya banyak besaran turunan itu, cuma ya kalian bisa menghafalkan 14 ini aja dulu ya. Karena juga kalian masih SMK. Mungkin kalau udah kuliah, kalian akan mendapatkan yang lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah dimensi besaran. Dimensi besaran itu sebenarnya hampir sama seperti besaran pokok ya. Cuma dia itu penggambarannya aja atau cara penulisannya aja yang berbeda. Kalau panjang biasanya kan kita pakai P kecil. Nah, kalau dimensi itu kita pakai L besar. Itu ya. Jadi kalau misal
Kalau misal luas, kalau misalkan luas, sorry. Kalau misalkan luas, itu kan terdiri dari panjang kali lebar. Nah, dimensi dari panjang apa? Berarti lebar kali, kok lebar? L kali L. Jadi luas itu nanti nulisnya adalah L pangkat 2. Massa, misal, apa namanya, misal volume. Kita belajar volume. Panjang kali lebar. Panjang apa? Dia masuk masuk L, lebar masuk L, kali tinggi ya, maaf. Kali tinggi itu L. Berarti L pangkat 3. Kecepatan. Kecepatan misal. Kecepatan rumusnya apa? Jarak per waktu. Nah, jarak dimensinya apa? Jarak termasuk panjang, berarti L. Nah, waktu T. Nah, karena kita di dimensi itu, apa namanya, ya, di dimensi itu kita menganut sistem, apa namanya itu, T-nya kita naikkan ke atas. Di L kali T, karena T-nya naik ke atas, jadi pangkat min 1. Jadi kecepatan adalah L kali T pangkat min 1. Seperti itu. Jadi dimensi ini hanya berbeda penulisan aja ya. Selanjutnya adalah, nah, sekarang kita belajar mengkonversikan satuan panjang, massa, dan waktu. Nah, sekarang kita belajar tentang panjang dan massa dulu ya. Karena panjang dan massa itu kan nanti sama. Bedanya di ini. Bedanya di meter sama gramnya. Bedanya di belakangnya ini aja. Nanti bedanya bedanya di sini nanti. Nah, ya. Jadi kalau misal panjang itu pakai meter, kalau massa kita pakai kilogram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram ya. Nah, untuk gampang menghafalkan, ini saya punya singkatan, yaitu Kiai Haji Dahlan makan durian campur mentimun. Ya, ingat-ingat. Adalah Kiai Haji Dahlan makan durian campur mentimun. Ya, K-nya kilometer, H-nya hektometer, DA-nya dekameter, M-nya meter, DM-nya itu desimeter, C-nya sentimeter, mm, mentimunnya adalah milimeter ya. Nah, ini kita coba mengkonversi. Mengkonversi itu apa sih, Bu? Mengkonversi itu maksudnya mengubah. Nah, jadi misal di soal diketahui dekameter, disuruh mengubah ke sentimeter. Berarti naik apa turun?
1, 2, 3. Ternyata dia turun 3. Kalau turun 3, dia berarti dikalikan 10-nya 3 kali, nolnya 3 kali. Misal, 3 dekameter itu sama dengan berapa sentimeter? Ya udah caranya 3 dikali, karena turun 3, kita tulis nolnya 3, berarti berapa? 1000. 3 kali 1000 sama dengan 3000 sentimeter. Gitu ya. Ini Ibu akan kasih soalnya. Nah, ini ya contoh. Oh, ini jam. Kita belajar yang jam dulu. Nah, dalam 1 jam itu sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Ini kalian sudah mempelajarinya di SMP ya? Sudah paham semua pasti. Ini 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Nah, gimana kalau dari menit ke jam, Bu? Nah, berarti 1 menit sama dengan 1/60 jam. 1 detik berapa menit? 1/60 menit. 1 detik berapa jam? 1 detik sama dengan 1/3600 jam, ya. Nah, ini kita masuk ke contoh. 5,5 kilometer sama dengan berapa meter? Berarti 5,5 kilometer sama dengan berapa meter? Caranya adalah 5,5 kilometer. Nah, sekarang kilometer ke meter. Turun berapa? Diingat-ingat, kiai, haji, dahlan, makan. Berarti turun berapa? Turun 3 ya? Ini. Kita kiai, haji, dahlan, makan. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Nah, 1, 2, 3 ya. Atau kurang gede? Kurang gede ya. Kiai, haji, dahlan, makan ya. Makan apa? Makan durian campur mentimun. Makan durian campur mentimun. Nah. Kilometer ke meter. 1, 2, 3. Ternyata turun. Kalau turun dikali. Karena 3. Kita tulis 1, nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. 5,5 dikali 1000. Nah, berarti berapa? Karena di sini ada 1 angka di belakang koma, kita coret 1 angka nolnya. Berarti 55, nolnya tinggal 2, 1, 2. Titik. Berarti 5.500 meter. Sekarang 3.000 sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter. 1, 2. Oh, ternyata naik. Kalau naik diapakan? Dibagi ya. Dibagi berapa? Kita tulis 1 karena naiknya 2, nolnya 2. Berarti 3.000 sentimeter sama dengan 3.000 dibagi
100 sama dengan, karena dibagi kita coret 1, coret 1, coret 1, coret 1, tinggal 30 meter. Seperti itu. Lagi. Sekarang 5.000 gram. 5.000 gram. Gram ke kilogram. Nah, kita aja, ganti aja kilometernya. Meternya menjadi gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, berarti di sini ya. Gram ke kilogram. 1, 2, 3. Naik apa turun? Naik, karena naik dibagi. Dibagi berapa? Kita tulis 1, nolnya 3. 1, 2, 3. Oke. Berarti 5.000 dibagi 1.000. Kita coret 1, coret 1, coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. 5 dibagi 1, 5 kilogram. Seperti itu ya. Sekarang jam ke menit. Nah, jam ke menit. Dari jam, 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti dari jam ke menit, berarti kita pakai yang ini. Nah, berarti 4,5 jam sama dengan 4,5 dikali 60. Sama dengan berapa? Kita tulis nolnya di sini. 5 kali 6. 30, nyimpan 3. 4 kali 6. 24, karena nyimpan 3 tadi jadi 27. Ada koma di belakang. Ada satu angka di belakang koma, berarti gini ya. Karena ada satu angka di belakang koma, berarti nggak usah ditulis 270 menit. Ya, gitu. Lagi, sekarang yang detik. 360 detik. Detik ke menit. Detik ke menit. Oh, ternyata dibagi. Ternyata, atau dikali 1 per, maaf. Dikali 1 per 60. Nah, 360 per 60. Jadi berapa? 6 menit. Nah, gitu ya. Dipelajari. Ini nanti Ibu akan beri soal di akhir pertemuan ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di Google Classroom atau WhatsApp-nya Ibu ya. Selanjutnya, nah sekarang mengkonversi satuan besaran turunan. Contoh besaran turunan yang sering kita gunakan adalah luas dan volume. Luas merupakan besarnya suatu daerah bidang. Luas dapat diperoleh dengan mengalihkan antara dua besaran pokok panjang, yaitu panjang dan lebar, atau alas dan tinggi. Ya. Satuan luas yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari antara lain kilometer kuadrat, bacanya kilometer persegi, bacanya meter persegi, dan sentimeter persegi. Itu satuannya. Biasanya maka itu. Sedangkan volume apa? Diartikan sebagai besarnya suatu ruang. Nah, kalau luas tadi daerah atau bidang, kalau volume ruang. Volume suatu balok dapat diperoleh dengan cara mengalihkan tiga besaran pokok panjangnya.
Apa aja? Panjang kali lebar dan kali tinggi. Sedangkan satuan volume antara lain apa? Sentimeter kubik, meter kubik, dan kilometer kubik. Nah, contoh. Sebenarnya sama caranya dengan mengkonversikan besaran pokok yang tadi, cuma kan ini ada pangkatnya. Jadi nanti nolnya nambah, ya. Jadi nolnya nambah. Bentar ya. Ini. Nah, notnya ini ya. Oke, sekarang. Nah, sekarang ini. 6, kita bikin tangganya dulu. Kiai Haji Dahlan makan durian campur timun ya. Kiai nah ini kita tambahin kuadrat. Kiai Haji Dahlan makan durian campur mentimun. Ya, karena ada pangkat 2-nya, berarti setiap turun atau naik satu tingkat itu dikali atau dibagi 100. Nolnya 2. Misal, meter kuadrat ke desimeter kuadrat. Karena turun berarti dikali. Dikali berapa? Karena pangkat 2, berarti dikali 100. Jadi bukan dikali 10 lagi, tapi dikali 100. Kalau naik, misal dari sentimeter kuadrat ke desimeter. Karena naik, jadi dibagi. Dibagi berapa? Bukan 10 lagi, tapi dibagi 100. Ya. Nah, sekarang dari dari meter persegi ke sentimeter persegi. Kita lihat. Ada berapa? 1, 2. Ya, berarti kali kita tulis 1, 2. Nah, berarti dikali berapa? 10.000. Berarti 6,5 kali 10.000. Nah, karena ada satu angka di belakang koma, kita coret nolnya jadi 65 tuh 23. 65.000 cm persegi atau centimeter kuadrat ya. Milimeter persegi ke sentimeter persegi. Naik ya. Milimeter ke sentimeter persegi naik berapa? Naik 1, jadi dibagi 100. Berarti 700 dibagi 100 sama dengan coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan. Tinggal 7 cm kuadrat. Yang ini. Hektometer. Oh, maaf. Ini pangkat 3 ya. Maaf. Ibu salah. Kilometer. Nah, kalau pangkat 3 gimana, Bu? Berarti setiap turun atau naik itu dikalikan 1000. Karena pangkatnya pangkat 3, jadi nolnya 3 hektometer ke kilometer. Ya. Berarti 6.000 dibagi naik berapa? Naik 1. Tapi karena pangkat 3, jadi dibagi 1000. Kita coret kiri, coret kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. 6 dibagi 1, 6, berarti 6 kilometer kubik. Sekarang ini.
5,9 meter kubik. Dari meter ke senti. 1, 2. Karena pangkat 3, berarti 5,9 kali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan turun 2 ya? Nah, ini dan ini ya. Ada satu angka di belakang koma, kita coret jadi tinggal 59, 1, 2, 3 ya. Berarti 5.900.000 sentimeter kubik. Nah, gitu ya. Itu cara mengkonversikan. Sekarang nah, kalau volume, nah itu tadi volume dia pakai pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Dengan satuannya biasanya pakai liter. Liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 desimeter kubik. Contoh, suatu restoran membuat es lemon tea di wadah berisi 0,02 meter kubik. Es lemon tea tersebut dibeli oleh 9 orang masing-masing, 1,8 liter. Berapa sentimeter kubik sisa es lemon tea yang ada di dalam wadah? Tuh ya. Jadi gimana caranya? Nah, pertama, wadahnya kan menampung 0,02 meter kubik. Bentar. Nyari pulpen. Ya. Oke. Pertama kan diketahui lemon tea-nya berisi 0,02 meter pangkat 3 atau kubik. Berarti 0,02 meter kubik. Kemudian es lemon tea tersebut dibeli oleh 9 orang masing-masing 1,8 liter. Berarti kalau awalnya segini terus dibeli, ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Dikurangi berapa? 9 dikali 1,8 liter. Kita nggak usah pakai ya. Nah, langsung aja. Dikurangi 9 kali 1,8. Nah, caranya kan seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa sentimeter kubik. Sekarang ini kita ganti dulu menjadi kubik. Nah, apa sentimeter kubik? Meter ke sentimeter, turun apa naik? Turun. Turun berapa? Turun 2 tingkat. Karena turun 2 tingkat berarti dikali. Dikali berapa? 0,02 dikali. Turun 2 tingkat. 1, 2. Nah, berarti karena di belakang koma ada 2 angka. Kita coret. Seret, seret. 2. Sisanya berapa? Nolnya. 1, 2, 3, 4. Berarti 20.000 ya. 20.000 sentimeter kubik. Ditulis ini 20.000 sentimeter kubik. Dikurangi. Nah, sekarang 1,8 liter.
1,8 liter itu sama dengan 1,8 desimeter pangkat 3. Kita tulis di sini aja. 1,8 desimeter kubik sama dengan desimeter ke senti. Turun apa naik? Yuk. Iya, turun ya. Karena turun berapa? Turun 1. Turun 1 berarti belakang koma ada 1 angka, jadi 1800 sentimeter kubik. Berarti ditulis 9-nya nggak perlu, karena itu kan orang ya. Nah, seperti ini. Sama dengan tadi 20.000 dikurangi 9 kali 18. 9 kali 8, 2, 7. Ini kan 7. 7 tambah 9, 16. Nah, gitu ya. Berarti 20.000 dikurangi 16.200 adalah 800. 19 kurangi 16, 3 ya. 3.800. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Ya, gitu. Kalian bisa nyatat dan dipahami ya. Bagus. Nah, sekian pelajaran kita kali ini tentang besaran dan satuan. Nanti Ibu akan kasih soal di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan untuk latihan ya. Jangan lupa dikerjakan biar kalian juga bisa berlatih dan paham akan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Terima kasih. Semoga kita semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.